Film ini menceritakan mengenai anak laki-laki remaja asal Amerika, bernama Jason, yang sangat menyukai film kungfu Cina. Jason sampai hafal nama jurus-jurus yang dipakai pemainnya. Dia selalu datang ke toko kaset film milik Pak Hop. Hari itu ia melihat ruangan yang ada di toko Pak Hop, dan melihat sebuah tongkat. Pak Hop datang dan mengatakan itu hanya gudang penyimpanan. Tongkat itu sudah ada di sini sejak kakeknya membuka toko ini 100 tahun lalu, dan menunggu seseorang untuk mengembalikan tongkat itu ke pemiliknya. Namun belum datang juga. Jason mengatakan, ia seperti pernah melihatnya dan juga pernah memimpikannya. Pak Hop hanya berkata, itu karena Jason terlalu banyak menonton film kungfu. Lalu Jason pun pulang. Di tengah jalan ia bertemu seorang gadis yang menanyakan ia dari mana. Cewek itu nggak ngangka ia ke Chinatown untuk membeli kaset film kungfu yang jadul. Lalu datang anak nakal yang membulinya dan memukulinya. Anak nakal itu memaksa Jason untuk ke toko itu dan akan mencuri uang milik Pak Hop. Pak Hop pun membuka pintu, karena yang datang adalah Jason. Ia tidak tahu kalau yang lain itu bukan temannya. Anak nakal itu pun meminta uang Pak Hop. Karena tidak diberi, maka ia mencari sendiri barang berharga yang ada di situ. Lalu, Pak Hop memukul anak nakal itu memakai tongkat dan dia ditembak. Pak Hop memberi tongkat itu kepada Jason dan menyuruhnya lari, dan mengembalikan tongkat itu ke pemiliknya. Anak nakal itu pun mengejar Jason untuk membunuhnya, agar tidak ada saksi mata. Saat sampai di atap, Jason tidak ada jalan keluar lagi, tongkat itu mendorong Jason ke belakang sampai terjatuh. Lalu Jason tiba-tiba sudah ada di dunia lain. Dia ada di rumah seseorang, lalu ia keluar dan bertanya. Namun di sana orang berbahasa Cina. Jason tidak mengerti karena hanya bisa berbahasa Inggris. Tiba-tiba datang segerombolan orang berkuda yang membantai seluruh orang di sana. Jason bersembunyi, namun ia ketahuan dan dikejar. Mereka melihat tongkat itu dan mengincar tongkat itu. Lalu datang seorang pemabuk bernama Luyang, yang menghajar orang-orang berkuda itu. Lalu Luyang melihat Jason memegang tongkat dan bertanya di mana ia mendapatkan tongkat itu. Jason tetap tidak mengerti bahasa Cina, dan tiba-tiba saja ia mengerti apa yang dikatakan Luyang setelah Luyang meneriakinya bahwa ia tidak mendengarkan makanya tidak mengerti. Dibawalah Jason ke sebuah tempat, Luyang memperkenalkan dirinya yang seorang penjelajah. Ia menanya Jason berasal dari biksu mana. Jelaslah Jason bukan seorang biksu. Jason mengira bahwa ia hanya bermimpi. Luyang pun mengatakan kalau Jason tidak bermimpi namun Jason datang dari mimpi, menembus gerbang dari tak ada gerbang. Dan Jason seorang Zen Master yang membawa benda berharga. Luyang menceritakan bahwa itu sudah lama ditunggu untuk mengembalikan tongkatnya dan membunuh Kaisar Jade Warlord. Jason akan mengembalikan tongkat itu ke Monkey King, atau Raja Monyet. Raja Monyet yang lahir dari batu, dengan senjata di tangannya berupa tongkat, dia menantang pasukan Kaisar Jade. Namun pasukan Jade tidak dapat mengalahkannya. Dengan tongkatnya, Raja Monyet tidak terkalahkan. Raja Monyet tidak mematuhi larangan yang melarangnya masuk ke kerajaan terlarang, di Gunung Elemen 5 Jari Tanah Keabadian. Yang setiap 500 tahun sekali Kaisar Jade mengadakan perjamuan persik. Di sini semua para menteri surga merayakan panjang umur dan minum ramuan keabadian. Namun Raja Monyet datang tanpa diundang. Raja Kaisar tertinggi tertarik dengan Raja Monyet, namun Jade Warlord tidak menyukainya. Sebagai pasukan hebat, Jade meminta Raja Monyet membungkuk kepadanya. Namun Raja Monyet melawan. Kaisar tertinggi mengatakan bahwa Raja Monyet hanya sedikit nakal. Ia menyuruh Jade memberi penghargaan lalu menyuruh Raja Monyet pergi. Kemudian Kaisar tertinggi pun pergi selama 500 tahun untuk meditasi, dan meninggalkan Jade yang berwenang sebagai amanat surga. Namun Jade malah menantang Raja Monyet, untuk membuktikan kekuatan siapa yang paling tinggi. Mereka bertarung di istana Jade Warlord di atas gunung 5 elemen. Mereka pun bertarung. Kaisar Jade tidak dapat mengalahkan Raja Monyet, jadi Kaisar Jade yang licik, menipu Raja Monyet agar bertarung tanpa tongkat dan chi atau kekuatan, hanya tinju dengan tinju. Raja Monyet mempercayai kata Kaisar Jade. Karena Raja Monyet memiliki keabadian, Kaisar Jade tidak dapat membunuhnya. Setelah Raja Monyet melepas tongkatnya, Kaisar Jade lalu menyihir Raja Monyet menjadi batu. Saat Raja Monyet sadar telah tertipu, ia melempar jauh tongkatnya, dan menunggu seseorang untuk mengembalikan tongkatnya dan membebaskannya. Luyang mendengar cerita itu sudah sangat lama, dan Raja Monyet telah dikurung selama 500 tahun. Saat Jason bertanya bagaimana ia bisa pulang, Luyang mengatakan bahwa Jason harus mengembalikan tongkat itu ke Gunung 5 Elemen dan membebaskan Raja Monyet. Jason tidak ingin mengembalikan itu, ia hanya ingin pulang. Lalu pelayan datang untuk meminta bayaran. Luyang menyuruh Jason membayar karena ia tidak memiliki uang. Jason pun membayar, namun ia menggunakan uang dari tempat asalnya. Si penjual pun memberitahu penjaga bahwa orang itu membayar memakai uang aneh. Lalu Luyang bertanya ke Jason, kungfu apa yang Jason bisa? Jason jelas tidak bisa. Lalu Luyang menanggapnya bahwa Jason cuma pura-pura tidak bisa. Lalu penjaga yang melihat tongkat itu ingin mengambil tongkatnya dan menyerang Jason. Mereka pun bertarung dan kejar-kejaran. Jason yang tidak bisa kungfu diselamatkan Luyang. Luyang lalu menyuruh Jason menjaga dirinya sendiri. Lalu Jason memukul penjaga dengan asal-asalan sampai mengenai kepala Luyang. Luyang pun membantu Jason karena tidak ingin terkena tongkat lagi. Penjaga yang lain datang, mereka pun berlari dan melompat. Saat Jason ingin melompat, ia hampir saja ditebas pedang. Namun seorang wanita menyelamatkannya.
Jason pun melompat, dan terjatuh. Mereka pun kabur dengan naik kuda. Akhirnya mereka lolos. Di sini Jason tahu kalau Luyang itu dipercaya memiliki keabadian, yang tidak bisa mati, dari wanita tadi, namun selalu memerlukan minuman anggur. Ternyata penjaga itu memburu tongkat itu, karena akan diberi hadiah kalau dapat memberikannya ke Kaisar Jade, dan mencegah Jason untuk ke gunung elemen itu. Luyang menyarankan agar tetap berjalan ke barat untuk sampai ke gunung itu, karena Luyang tidak bisa pergi ke sana, karena terlalu berbahaya, dan tidak ada minuman anggur di sana. Jason ingin pulang, namun Luyang mengatakan kau harus mengembalikan itu jika kau mati di sini, maka di duniamu, kau juga akan ditemukan mati. Saat Luyang akan pergi, Jason meminta untuk diajari kungfu. Maka Luyang pun mengajarinya, awalnya ia diajari memukul rumpu yang tinggi. Malam harinya Jason mengatakan apakah ia akan diajari kungfu tapak Buddha dan lainnya. Luyang mengisi cangkir Jason dan mengatakan, jika gelasmu penuh maka tidak akan bisa diisi lagi. Maka dari itu, kosongkan gelasmu. Jason dengan polosnya beneran membuang air di gelasnya, untuk mengosongkannya. Di tempat lain, Raja Jade menerima berita dari pengawalnya bahwa ada seorang yang memiliki tongkat itu. Setelah diberitahu, dengan kejinya Kaisar Jade menusuk pengawalnya sendiri. Kembali ke Jason, pagi pun tiba ia terbangun karena memimpikannya patung Raja Monyet, dan menemukan Luyang serta teman wanitanya menghilang. Lalu datanglah orang berkuda dengan pakaian serba putih seperti bercadar. Ia mengejar Jason dan mengambil tongkatnya. Saat Luyang datang, mereka pun mengejarnya dan menemukan kudanya di depan kuil. Masuklah Luyang menemui orang itu ternyata seorang biksu, dan mereka bertarung memperebutkan tongkat itu. Biksu itu ternyata jago kungfu, mereka seimbang, dan pada akhirnya tongkatnya terlempar, yang langsung ditangkap oleh Jason. Biksu itu dikira akan memberi tongkat ke Jade, namun ternyata biksu itu mencari orang yang akan membawa tongkat ke Raja Monyet. Ia mengira kalau anak itu bukan yang terpilih membawa tongkat itu, karena tidak terlihat seperti orang Cina. Setelah diberitahu Luyang, bahwa dialah orangnya, biksu pun tertawa bahagia, karena telah menemukannya. Luyang mengajari Jason kuda-kuda, lalu biksu datang, dan mereka berebut untuk mengajari Jason kungfu. Jason malah tersiksa dilatih oleh dua orang yang berlawanan, sampai dipukuli oleh keduanya. Setiap hari Jason belajar kungfu, dengan diajari oleh Luyang dan biksu secara bergantian. Setelah berlama-lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Luyang yang sebelumnya tidak ingin ikut, tetap ikut menemani menuju gunung itu. Mereka melewati rumah-rumah yang penduduknya habis dibunuh oleh pasukan Kaisar Jade. Teman wanitanya, kita sebut saja Lia, supaya lebih gampang nyebutnya, Lia dendam terhadap Kaisar Jade karena telah membakar desanya dulu, dan membunuh kedua orang tuanya. Ia ingin balas dendam dengan menusuk Jade menggunakan Jade Dart, yang bisa membunuh tiap keabadian. Biksu memberi nasihat agar tidak dendam, lalu Lia pergi dengan amarah. Mereka berjalan melewati gurun pasir yang panas, hampir saja Jason jatuh ke bawah, untung Lia menyelamatkannya. Lalu mereka beristirahat karena ada badai pasir. Keesokan harinya, saat di pertengahan jalan, mereka sangat kehausan karena air minum mereka sudah habis. Disuruhlah Luyang untuk memanggil hujan, karena seorang yang memiliki keabadian dianggap ia bisa melakukan itu. Lalu Luyang pun melakukannya, dia menulis di sebuah kertas, karena tintanya kering, terpaksa ia memakai air liur. Air hujan pun turun, namun ternyata itu air kencing dari biksu itu, kurang ajar emang hahaha. Lalu si biksu melihat istananya. Jason melanjutkan latihan kungfunya. Lalu saat beristirahat di kumpulan pohon yang indah berwarna pink, saat Jason berbincang dengan Lia, tiba-tiba datang seorang wanita bersama beberapa pasukannya yang ingin merebut tongkat itu. Wanita itu ingin membawa tongkat itu ke Jade Warlord agar mendapat imbalan ramuan keabadian. Mereka pun saling berebut tongkat. Lalu datang lagi pasukan yang sangat banyak, mereka berempat pun kabur memakai kuda. Luyang terjatuh karena terkena panah dari wanita tadi. Untung ada seorang biksu lain yang membawanya ke kuil terdekat. Luyang sekarat, dan memerlukan anggurnya, dan tidak ada biksu pelari untuk mencarikan anggur, hanya ada biksu pejalan dan itu memerlukan banyak waktu. Luyang menceritakan bahwa ia sebenarnya tidak abadi karena tidak lolos saat ujian tingkat atas biksu abadi. Biksu di sana mengatakan bahwa hanya ada satu obat, yaitu ramuan keabadian, yang hanya dimiliki Kaisar Jade, dan tidak ada jalan lain. Biksu datang dan ia menyarankan untuk pergi 2 hari lagi, saat gerhana bulan, agar bisa menyamar dalam kegelapan. Namun Jason ingin pergi secepatnya. Biksu melarangnya, karena jika pergi sekarang maka ia akan mati. Keesokan harinya, Jason benar-benar pergi untuk mencari istana Kaisar Jade. Sambil membawa tongkatnya, wanita yang menyerang Jason sebelumnya, mengantar Jason menuju Kaisar Jade. Jason meminta ramuan keabadian itu ditukar dengan tongkatnya, untuk diberikan ke gurunya yang sakit, namun sang wanita juga menginginkannya, jadi mereka bertarung memperebutkan ramuan itu. Mereka pun bertarung, tongkatnya terlempar dan Kaisar Jade menangkapnya. Pertarungan dihentikan. Saat Jason ingin dipenggal, datanglah Lia dan biksu itu membantunya, sementara Kaisar Jade membuka lubang yang di bawahnya ada lava yang sangat panas. Dia membuang tongkat itu, namun biksu menangkapnya, bertarunglah mereka, pasukan Jade makin banyak, namun bantuan para biksu datang.
Akhirnya Jason mendapatkan ramuan itu lalu melemparnya, kemudian ditangkap sang biksu cilik dan dioperlah ke Luyang. Luyang meminumnya dan kembali sehat. Jason senang dan mereka semua lanjut menghajar semua pasukan Jade. Biksu yang melawan Kaisar Jade terluka karena pedang Jade. Biksu terpojok dan melemparkan tongkatnya ke Jason. Jason pun memukulkan tongkat itu ke patung Raja Monyet. Lalu terbebaslah Raja Monyet. Biksu pun berubah menjadi sehelai rambut. Biksu itu jelmaan yang berasal dari rambut Raja Monyet yang dilepasnya, sebelum disihir menjadi batu. Raja Monyet pun menghajar Kaisar Jade habis-habisan, lalu Lia melemparkan tusuk rambut itu ke Kaisar Jade namun Kaisar Jade memutarbalikkannya dan membuat Lia terluka parah. Lia member tusuk konde itu ke Jason. Saat Raja Monyet melempar Kaisar Jade mengarah ke Jason. Jason lalu menusuk Kaisar Jade dengan tusuk itu, dan membuat Kaisar Jade kehilangan keabadiannya, lalu terjatuhlah ia ke lava yang panas itu, lalu hancur tak tersisa. Lia sudah meninggal, setelah itu datanglah Kaisar tertinggi. Kemudian Jason diberi permintaan, Jason pun meminta untuk dipulangkan ke rumahnya. Setelah berpamitan dengan Luyang, Raja Monyet berterima kasih ke Jason karena telah dibebaskan. Jason pun kembali di dunianya, ia kembali di saat ia terjatuh dari atap dan terbangun. Anak nakal itu mengejarnya dan memukuli Jason. Jason yang ingat kalau ia sudah bisa kungfu, melawan balik. Saat anak nakal itu mengeluarkan pistol, Jason menendangnya sampai terlempar. Semua teman anak nakal itu pun lari, kemudian terlihat Pak Hop dimasukkan ke ambulans. Ternyata Pak Hop itu mirip dengan Luyang, dan masih hidup tentunya. Saat ingin pulang, Jason melihat Lia. Lia menegur Jason. Lia melihat kejadian saat Jason berkelahi dan Lia kagum ke Jason. Jason akhirnya terus melatih kungfunya dan selesai.